Halo kawan divisi sejarah, Guten Morgen. Kehadiran orang-orang Asia di dalam militer Jerman menjadi salah satu hal menarik untuk dibahas. Mengingat awalnya Jerman hanya menerima orang-orang Eropa saja sebagai prajurit. Banyak foto-foto yang menunjukkan orang-orang Asia yang bertempur untuk Jerman selama Perang Dunia Kedua. Beberapa datang dari Asia Timur dan Asia Tenggara. Ada juga foto yang diduga orang Indonesia dengan seragam Jerman. Bagaimana sepak terjang orang-orang Asia di dalam militer Jerman? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di tahun-tahun sebelum perang, Jerman memang sangat membanggakan rasnya yang dianggap sebagai ras Arya. Beberapa kebijakan rasial dikeluarkan. Orang yang dianggap ras asing akan mendapatkan perlakuan diskriminatif, bahkan sampai penahanan. Ini juga berlaku di dalam militer Jerman. Untuk menjadi tentara, seorang harus menunjukkan bukti kemurnian ras. Relawan asing juga terbatas hanya orang Eropa. Namun, semuanya berubah ketika Jerman mulai terdesak dan membutuhkan lebih banyak prajurit. Jerman akhirnya mulai merekrut prajurit baru dari berbagai etnis dan negara, termasuk orang-orang dari Asia. Orang-orang Asia banyak direkrut dari wilayah Asia Tengah. Mereka masuk ke dalam unit Utstroepen atau pasukan timur. Secara spesifik, orang Asia Tengah tergabung ke dalam unit Turkestan. Unit Turkestan ini cukup besar dan banyak membantu Jerman dalam beberapa pertempuran besar di front timur. Bahkan, divisi Turkestan ini juga dikirim ke Prancis untuk membantu pertahanan Normandia. Divisi Turkestan memiliki ciri khas emblem lengan bergambar masjid dan bertuliskan Turkestan. Ini seperti sebuah identitas karena mayoritas orang-orang Asia Tengah memang beragama Muslim. Selain orang-orang dari Asia Tengah yang tergabung ke dalam unit Turkestan, tercatat ada beberapa orang Asia lainnya yang tergabung ke dalam militer Jerman. Pertama, ada anak angkat dari pemimpin Republik China Chiang Kai-shek. Ia bernama Chiang Wei-kuo. Ia dikirim oleh ayahnya untuk belajar di Akademi Militer Jerman di Munich pada tahun 1936. Kesempatan belajar di Jerman ia peroleh karena hubungan Jerman dan China yang cukup baik sebelum Perang Dunia Kedua. Ia belajar ilmu militer modern dan doktrin tempur Jerman dan bisa dibilang karir Chiang di Wehrmacht bukan kaleng-kaleng. Ia menyelesaikan pelatihan perang gunung dan menerima lencana lengan Edelweiss. Di tahun 1938, Chiang memimpin sebuah tank selama aneksi Austria. Ia kemudian mendapat promosi letnan dan bersiap untuk dikirim ke Polandia. Namun, menjelang tugasnya ke Polandia, ia diperintahkan untuk pulang ke China. Ia diminta untuk membantu negara dalam melawan invasi Jepang. Selain Chiang, ada seorang Thailand yang juga menjadi perwira di dalam militer Jerman. Ia bernama Wichat Hitawat. Ia berhasil mencapai pangkat kapten sebagai perwira operator radio. Sebelum pecah perang, ia belajar sistem komunikasi militer di Belgia. Akhirnya Belgia pun jatuh ke tangan Jerman dan ia melanjutkan studinya di Akademi Militer Jerman. Setelah lulus, Wicha bergabung ke dalam Wehrmacht. Kemungkinan besar Wicha diterima di dalam militer Jerman karena status Thailand yang menjadi sekutu blok poros. Di akhir perang, Wicha ditangkap oleh militer Amerika dan sempat menjalani penahanan selama 1 tahun. Wicha baru kembali ke Thailand pada tahun 1947. Di negaranya, ia melanjutkan karir militer sampai pangkat kolonel. Ada juga keturunan Thailand bernama Lucien Kemarat. Ia bergabung ke dalam unit relawan Prancis, divisi Charlemagne. Dikatakan, ia sempat terluka dan tertangkap oleh pasukan Soviet, namun berhasil selamat dari perang. Ada juga sejarawan yang mencatat beberapa orang Korea yang menjadi tentara Jerman. Ini diungkapkan oleh sejarawan Stephen E. Ambrose dalam bukunya D-Day.
Ambrose menulis tentang wawancaranya dengan seorang veteran bernama Brewer. Brewer menceritakan tentang penangkapan 4 orang Korea yang tergabung ke dalam Wehrmacht di Normandia. Ambrose lalu menuliskan tentang kemungkinan orang-orang Korea tersebut telah berperang untuk 3 negara, yaitu Jepang, Soviet, dan berakhir menjadi tentara Jerman. Tulisan Ambrose ini menjadi populer setelah ditemukannya foto seorang Asia yang tertangkap setelah penyerbuan Normandia. Di dalam sebuah forum, ada yang menulis bahwa pria tersebut bernama Yang Kyung Jong. Dikatakan bahwa Yang Kyung Jong tinggal di Amerika setelah perang. Namun, banyak yang meragukan tentang kebenaran cerita Yang Kyung Jong karena kurangnya bukti. Stasiun TV Korea Selatan (SBS) pernah melakukan penelusuran untuk mencari kebenaran tentang cerita Yang Kyung Jong. Namun, hasilnya nihil. Tidak ditemukan kebenaran mengenai keberadaan Yang Kyung Jong. Ambrose sendiri tidak bisa memastikan siapakah orang di dalam foto tersebut. Mungkin orang di dalam foto tersebut adalah salah satu dari 4 orang Korea yang ditulis oleh Ambrose. Kisah mengenai orang Korea ini telah menginspirasi sebuah film buatan Korea berjudul My Way. Menurut catatan, ada seorang pilot kelahiran Sukabumi keturunan Indonesia yang bergabung dalam Angkatan Udara Jerman. Ia adalah Willem Edward de Graaf. Wajahnya sangat Indonesia. Sebelum perang, de Graaf bekerja di maskapai sipil Belanda dan sering mendapat perlakuan diskriminatif selama bekerja karena wajah Asianya. Namun, ia malah diterima dengan baik di dalam Partai Fasis Belanda, NSB. Mungkin ini yang menjadi alasan ia memilih memihak Jerman. Setidaknya de Graaf lebih dihargai oleh Jerman. Ia diterima sebagai pilot tempur dan melaksanakan berbagai misi bersama Angkatan Udara Jerman. Selain de Graaf, ada prajurit yang diduga orang Indonesia. Dari seragam yang ia pakai, bisa kita lihat jika ia adalah bagian dari relawan SS Belanda. Foto ini ditemukan oleh seorang veteran lintas udara Amerika, Wilson Bobeck, yang diterjunkan saat operasi Market Garden tahun 1944. Bobeck mengatakan ia bertempur menghadapi pasukan Landstrom SS. Ia menembak salah satu prajurit dan menggeledah pakaiannya. Bobeck lalu menemukan foto sang prajurit dan membawanya. Sampai sekarang, identitas dari prajurit di dalam foto tersebut masih menjadi misteri. Banyak yang beranggapan prajurit tersebut adalah orang Indonesia yang bersekolah atau tinggal di Belanda sebelum pecah perang. Jika memang benar, tentunya prajurit tersebut tidak sendiri dan kemungkinan masih ada beberapa orang Indonesia yang menjadi relawan. Sekian dari kami, semoga bermanfaat.